Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Fauzia Makalala dengan NIM 23030550107 dari kelas D akan mempresentasikan pemaparan materi saya mengenai konsep dasar timbulnya penyakit melalui konsep roda atau the wheel. Langsung saja pada materinya. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa penyakit atau disease adalah suatu kondisi adanya penyimpangan atau gangguan dari struktur atau fungsi pada sistem tubuh. Maka dari itu, konsep dasar timbulnya penyakit mengacu pada bagaimana penyakit muncul dan berkembang dalam tubuh manusia atau makhluk hidup yang lain. Dalam konsep dasar timbulnya penyakit, terdapat kaitan erat antara agent, host, dan juga lingkungan. Yang pertama adalah faktor agent, di mana faktor agent sebagai faktor penyebab penyakit dapat berupa unsur hidup atau mati yang dalam jumlah berlebih atau kekurangan. Agent adalah penyebab langsung dari penyakit ini yang bisa berupa mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, atau parasit, atau faktor lain seperti bahan kimia atau paparan secara fisik lainnya. Yang kedua yaitu faktor host atau penjamu, yakni manusia atau makhluk hidup yang menjadi tempat terjadi proses alamiah perkembangan suatu penyakit. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi manusia sehingga terjadinya penyakit adalah genetik, jenis kelamin, etnik, keadaan fisiologis, keadaan imunologis, atau kebiasaan-kebiasaan atau lifestyle. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan atau environment, yang dimana faktor luar yang mempengaruhi agent dan kesempatan host untuk terpapar. Faktor lingkungan ini sangat menentukan dalam hubungan interaksi antara manusia dan faktor penyebab atau agent. Lingkungan dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yakni lingkungan fisik, yaitu dikondisikan pada suatu kondisi keadaan geografis dan musim lingkungan hidup. Yang kedua yaitu lingkungan biologis yang dikondisikan sebagai semua makhluk hidup yang berada di sekitar manusia atau host. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial ekonomi, dibagi menjadi pekerjaan, urbanisasi, kemudian ada ekonomi, dan dapat dikondisikan pada suatu kejadian bencana alam. Nah, pada konsep dasar timbulnya penyakit, para ahli menggambarkannya menjadi tiga model utama, yaitu model segitiga epidemiologi atau triad epidemiologi, model kedua yaitu model roda atau the wheel, dan model ketiga yakni jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Mohon maaf. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari pandangan saya mengenai konsep model roda atau the wheel. Nah, the wheel menggambarkan hubungan manusia dan lingkungannya sebagai roda yang menekankan pada interaksi yang kuat antara manusia dan lingkungan hidupnya. Besarnya peranan masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang diderita. Bisa dilihat pada roda yang terdapat pada layar, model ini menggambarkan manusia dan lingkungan sebagai rodanya. Roda ini memiliki inti genetik manusia di tengahnya, yang dimana faktor genetik ini bisa menjadi pemicu utama penyebab penyakit yang terjadi pada manusia dan komponen lingkungan biologi, sosial, dan fisik yang ada di sekelilingnya. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh pada penyakit menular demam berdarah dengue atau DBD. Maaf, demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus nyamuk yang ditularkan melalui gigitan nyamuk atau nyamuk Aedes aegypti. DBD adalah penyakit yang menular yang biasa terjadi di daerah tropis dan subtropis yang ada di dunia. Kita visualkan pada model roda ini. Bisa dilihat bahwa lingkaran yang berada di tengah pada layar merupakan faktor genetik yang bisa diartikan bahwa faktor genetik dalam penyebaran penyakit ini mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyakit. Nah, meskipun DBD tidak diturunkan secara genetik langsung, namun respon host atau manusia terhadap infeksi bisa dipengaruhi oleh genetik. Misalnya, variasi genetik dapat mempengaruhi kekuatan sistem kekebalan tubuh dan seberapa efektif tubuh manusia dalam menangani infeksi virus ini. Secara singkat, bahwa genetik pada manusia sangat menentukan bagaimana respon tubuh patogen, bagaimana bagaimana tubuh merespon patogen, bagaimana antibodi diproduksi, dan seberapa efektif respon imun terhadap patogen tertentu.
Kemudian selanjutnya selain faktor dari dalam, terdapat faktor dari luar, yakni faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa penyakit DBD ini biasa terjadi di daerah tropis seperti di Indonesia. Indonesia ini terletak di daerah tropis yang dimana cuaca sekitar terasa hangat dan juga sekaligus lembab, yang dimana mendukung kehidupan nyamuk Aedes aegypti sepanjang tahun. Selain itu, musim-musim di Indonesia yang juga pancaroba yang ikut berpengaruh, di mana pada saat musim hujan, peningkatan peningkatan genangan air yang ada di tempat-tempat kehidupan manusia menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk Aedes aegypti. Hal ini menyebabkan lonjakan kasus DBD ini semakin tahun semakin banyak. Maka dari itu, lingkungan fisik mencakup tempat-tempat di mana nyamuk-nyamuk Aedes aegypti dapat berkembang, seperti genangan air, wadah-wadah yang wadah-wadah yang dapat tersimpan air, dan juga tempat sampah yang menumpuk. Lingkungan yang tidak bersih dan juga memiliki banyak genangan air dapat sangat mendukung populasi nyamuk yang meningkatkan risiko penyebaran virus ini. Kemudian pada lingkungan biologis. Lingkungan biologis dalam penyebaran DBD merujuk pada semua faktor hidup yang berinteraksi dan mempengaruhi siklus hidup pada nyamuk, yang juga berperan dalam penyakit faktor ini. Nah, di faktor ini sangat bersinggungan dengan faktor fisik yang tadi, yang dimana nyamuk akan berkembang biak jika lingkungan sekitar yang mendukung. Contohnya seperti tadi, penampungan air yang bisa dijadikan nyamuk untuk berkembang biak. Kemudian kurangnya juga perhatian dalam pengendalian nyamuk, seperti penggunaan semprotan anti nyamuk atau lotion yang dapat melindungi diri dari gigitan nyamuk. Kemudian yang terakhir ada lingkungan sosial ekonomi. Dalam faktor ini terbagi menjadi beberapa penyebab. Yang pertama adalah ketersediaan air bersih dan juga sanitasi yang masih kurang dalam yang dapat memicu peningkatan risiko penularan virus ini. Kemudian yang kedua adalah kebersihan lingkungan yang juga tidak baik, yang dimana kebersihan lingkungan juga dapat berpengaruh besar terhadap penyebaran virus-virus ini. Yang dimana penyebaran ini dilakukan dan didapatkan dari nyamuk. Kemudian juga status sosial ekonomi, yang dimana masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah seringkali tinggal di tempat-tempat dan lingkungan yang kurang bersih, yang dimana dan juga memiliki kesehat, akses ke akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Itu tadi merupakan contoh dari bagaimana konsep roda atau the wheel pada konsep dasar timbulnya penyakit. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi yang saya bawakan tadi ialah bahwa model roda atau the wheel ini membantu dalam memahami bagaimana faktor-faktor saling berhubungan dan berkontribusi pada timbulnya suatu penyakit. Dengan memahami hubungan antara agen penyebab, host atau penjamu, dan juga lingkungan, serta bagaimana faktor-faktor ini saling mempengaruhi, dapat dilihat bahwa kita dapat mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif untuk mengurangi risiko dan juga dampak dari penyakit-penyakit. Selain itu, untuk melindungi kesehatan masyarakat, yang juga bisa dilihat bahwa penyebaran penyakit ini atau penyebaran penyakit yang saya sampaikan tadi DBD semakin tahun juga masih semakin marak, yang dimana diperlukan adanya pengendalian yang cukup untuk untuk mengendalikan penyakit ini. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga pelafalan dalam pemaparan materi. Saya harap penjelasan saya bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.